Oke, teman-teman, dari hasil diskusi kita tadi mengenai deskripsi internalisasi nilai-nilai berakhlak, kita dapat mengambil poin-poin penting dari internalisasi nilai-nilai berakhlak yang telah kita diskusikan tadi. Yang pertama, dari berorientasi pelayanan, itu harus memahami kebutuhan masyarakat dengan mampu mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian juga harus transparan dengan menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Kemudian responsif, mampu mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Kemudian tidak diskriminatif, yaitu tidak membeda-bedakan antara satu warga dengan warga negara yang lain atau dengan status sosial yang berbeda. Kemudian aksesibel atau mudah dijangkau, itu yaitu mudah dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Kemudian partisipatif, mampu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Jadi itu termasuk kolaboratif gitu, harus kolaborasi juga. Kemudian selanjutnya poin akuntabel yang akan dijelaskan oleh Mbak Tasya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai nilai berakhlak yaitu akuntabel, di mana kita mendapati 7 kata frasa kunci yaitu bertanggung jawab, di mana kita harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan. Dan yang kedua yaitu disiplin, yaitu sikap menghormati dan menilai peraturan tertulis dan tertulis yang sudah sah. Lalu berintegritas tinggi, di mana kita harus mampu teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri dalam bertindak. Lalu yang keempat ada efektif dan efisien, yaitu melakukan tujuan yang dapat tercapai dengan cepat dan biaya yang hemat. Selanjutnya yaitu poin kelima, jujur, di mana kita sebagai ASN itu tidak berbohong dan melakukan sebuah pekerjaan dengan tulus dan sebaik mungkin. Selanjutnya ada cermat, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh perhatian, seksama, dan teliti. Dan yang terakhir yaitu transparan, di mana ASN itu harus melakukan segalanya, yaitu dengan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi material. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan lagi mengenai nilai berakhlak tentang kompeten yang perlu nilai yang perlu diterapkan, yaitu memiliki pengetahuan, yaitu melakukan tindakan berdasarkan evidence based. Kemudian keterampilan atau memiliki keterampilan, yaitu tanggap terhadap kebutuhan dan mampu memberikan asuhan dengan efektif dan efisien. Kemudian sikap atau attitude, yaitu ramah, empati, dan bersikap melayani sepenuh hati. Kemudian kritis dan inovatif, mampu menilai isu-isu atau permasalahan terkini dan mampu memberikan solusi. Kemudian berkembang, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian yang keenam, profesional, mampu melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Oke, selanjutnya dapat disampaikan oleh Mbak Yuli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai harmonis. Yang pertama, peduli. Di sini peduli itu berperilaku saling membantu dan mendukung sesama organisasi maupun masyarakat. Yang kedua, perbedaan. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras saat memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menghargai, selalu menghargai pendapat, ide, atau gagasan orang lain. Yang keempat, suka menolong,
mempromosikan layanan kesehatan untuk masyarakat yang belum paham tentang kesehatan. Yang kelima, kondusif, menciptakan komunikasi yang baik agar tetap bertegur sapa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tasya. Baik, Oke, silakan, Mbak Tasya. saya akan menyampaikan poin selanjutnya, yaitu loyal. Loyal di sini terdapat 5 kata kunci. Yang pertama dedikasi, yaitu pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan yang mulia. Yang kedua pengabdian, di mana pengabdian merupakan pola pikir yang dibangun di atas prinsip ketulusan dan berjuang untuk bangsa dan negara. Yang ketiga nasionalisme, perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa atau tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Yang keempat, kontribusi, yaitu memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara yang diberikan dalam berbagai bentuk seperti ide, pemikiran, atau tenaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu komitmen, di mana ASN itu harus bisa menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negaranya. Selanjutnya, Pak Haudi, dapat disampaikan oleh Pak Haudi. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin-poin hasil diskusi terkait nilai adaptif dalam core value berakhlak. Di sini ada 5 kata kunci. Yang pertama eksperimen, 2 koreksi, ketiga pengetahuan, keempat berani, dan ada juga kata kunci maju. Maksud dari eksperimen di sini, seorang ASN memiliki keterbukaan cara pandang dalam melihat perkembangan sistem bekerja di instansi lain atau OPD lain untuk dijadikan bahan percobaan atau eksperimen yang mungkin dapat diterapkan dalam instansinya sendiri. Selain itu juga, seorang ASN harus menanamkan sikap mental koreksi terhadap kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan dalam proses penyelesaian pekerjaan. Dengan menanamkan mental koreksi ini, diharapkan akan terdeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada kebiasaan-kebiasaan tersebut, atau kebiasaan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Untuk yang pengetahuan, sebagai penunjang untuk bersikap adaptif, seorang ASN harus terus memperbaharui atau menambah pengetahuannya dengan mengikuti latihan dasar, sosialisasi, atau diklat. Selanjutnya berani, tentunya untuk menunjang eksperimen tersebut, ASN harus memiliki keberanian untuk menyampaikan ide kreatifnya tersebut dalam sebuah diskusi atau rapat bersama pimpinan OPD tempat ia bertugas. Yang terakhir adalah maju, apabila idenya tersebut belum diterima atau belum dapat dijalankan, maka seorang ASN yang mengamalkan nilai adaptif tidak mudah mengeluh dan tetap beradaptasi dengan keputusan pimpinan untuk terus maju. Terima kasih Pak Haudi. Selanjutnya Ibu Bella, silakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan dari nilai-nilai ASN yaitu kolaboratif. Terdapat 5 kata kunci yang tadi kita temukan. Yang pertama yaitu interprofesi, 2 kerjasama, 3 kontribusi, 4 komunikasi, dan 5 diskusi. Untuk yang pertama, interprofesi. Sebagai seorang ASN yang terdiri dari berbagai profesi yang berbeda, alangkah baiknya untuk bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Poin kedua yaitu kerjasama. Sebagai seorang ASN, bekerja sama secara kompak untuk mencapai tujuan bersama memberikan pelayanan yang prima. Yang ketiga, kontribusi. Sebagai seorang individu, ASN juga harus ikut terlibat dan memposisikan diri terhadap peran dalam sebuah kerjasama dan memberikan dampak yang positif. Komunikasi. Komunikasi efektif untuk menghasilkan penyampaian informasi yang jelas dan baik agar
terbentuknya pelayanan yang prima. Yang kelima, diskusi. Para ASN saling bertukar pikiran untuk mencari pemecahan masalah yang ada. Oke, baik, sudah disampaikan semua ya nilai-nilai dasar dari berakhlak. Kira-kira dari yang sudah disampaikan tadi ada yang ingin ditambahkan tidak, teman-teman? Sudah cukup, Mbak. Cukup. Baik, jika cukup, kita cukupkan diskusi pada sore hari ini ya, gimana? Baik. Baik. Oke, Mbak. Baik, mari kita tutup diskusi pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.